Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Selamat Natal, selamat datang di ibadah perayaan Natal GBI Oikumene BTP Makassar. Mari bagi Bapak Ibu berdiri bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Katakan kiri kanan, selamat Natal, selamat datang dalam keluarga Allah. Firman Tuhan berkata, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sepercaya bahwa setiap kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Dia lahir agar setiap kita mendapatkan keselamatan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau lahir bagi kami, menebus kami, memberikan kehidupan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, dengan kasih-Mu yang melimpah bagi kami boleh berdiri, boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami membawa segenap hati kami membawa segenap kehidupan kami untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kemenangan, dan bahkan segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan dianugerahkan bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Roh Kudus, Engkau berkaryalah bagi setiap kami. Bekerjalah bagi setiap kami. Engkau melawat kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan nanti kita. Silakan duduk. Mulia sembah Raja mulia Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa
Biarlah kita malam hari ini menaikkan ucapan syukur kita. Shalom. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Haleluya. You are holy, holy, holy. Biarlah di malam yang indah ini kita katakan Tuhan, Engkau yang layak kami puji. Kami ada malam hari ini karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap kita yang hari malam hari ini kita buka tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita mau puji Dia. We praise you Lord. Oh haleluya Yesus. sudah siap meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini, amin. 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 Sama-sama kita bertepuk tangan, bersorak buat Tuhan Allah kita yang mulia. Yes. Haleluya.
Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Sebab dia Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Come on. Telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is Lord. One more time, come on. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is Lord. Oh, that Jesus. Katakan di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari lagi. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga. Kita mendengar. Come on. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus, that Jesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau lahir bagi setiap kami. Cintamu begitu besar bagi kami Tuhan. Katakan, diwaringi palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, katakan, go over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus, that Jesus, that Jesus, oh, that Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masuk dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Penyalaan lilin Natal GBI Okumene BTP Makassar. Penyalaan lilin yang pertama dinyalakan oleh Gembala GBI Okumene BTP Ibu Pendeta Margareta Siar. Sleep
kedua dinyalakan oleh Wakil Gembala GBI Ukumene BTP Bapak Pendeta Esra Dwi Epri Putra. Penyalaan lilin ketiga dinyalakan oleh pembicara sekaligus ketua BPD Sulbar Bapak Pendeta Edi STH. Selanjutnya penyalaan lilin keempat dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal Bapak Selmi Sulu. Penyalaan lilin kelima dinyalakan oleh Gembala Cabang Pakato Ibu Pendeta Fiske Warangkiran. Penyalaan lilin keenam dinyalakan oleh Wakil dari Jemaat GBI Ukumene Bapak Nana Pabuaran. Mari kita bangkit berdiri. Lilin yang sudah dibagikan bisa kita nyalakan dengan cara menggoyang-goyangkannya. Lalu kita angkat tinggi-tinggi sehingga terang itu menjadi bercahaya menerangi kegelapan. Puji Tuhan. Sambil kita menyanyikan kembali pujian ini. Puji Tuhan. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Demikianlah penyalaan lilin Natal telah selesai. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan memberikan terang dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Puji Tuhan. Bersemayam di tanah
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, semenit buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang lahir di Bethlehem 25 Desember Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kehadiran-Mu menyelamatkan kami. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami memampukan kami juga menjalin dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau mendengarkan dan hati yang mau menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran. Sehingga kami ditegur, kami dibenarkan Tuhan. Sehingga kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami serahkan pemberitaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Oke, jangan dulu duduk dulu. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh dinyalakan lampunya? Tim Aser. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Sulawesi Barat. Luar biasa. Pak Pendeta Edi, kita beri aplaus yang meriah buat beliau. Silakan. Shalom. Barangkali sudah bisa duduk ya? Ya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Pada malam hari ini, pertama saya sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Oleh karena perkenanannya sehingga kita boleh bersama-sama pada malam hari ini. Seterusnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan dan juga panitia Natal pada saat ini yang memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini dan sekaligus dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, itu hal yang luar biasa. Karena biasanya saudara yang di desa atau yang di kampung itu mengundang pembicara-pembicara dari kota ke desa-desa dalam perayaan-perayaan seperti ini. Tapi saya katakan hal yang luar biasa. Saat ini yang di kota memberi kesempatan yang dari kampung untuk ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hormat bagi Bapak Ketua BPD Sulawesi Barat senior saya dan saya yang Sulawesi Barat ya. Sulawesi Selatan. Kemarin melayani di Mamasa. Tapi saya pisah, Bapak arah ke kota, saya arah ke Polewali ke bawah. Nanti paginya kami ketemu, ternyata anak saya bilang, itu Pak sama mobil kita. Oh ternyata Bapak yang pelayanan di Mamasa. Jadi saya balas Pak, saya datang ke sini juga. Haleluya. Ya, biasanya orang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang, begitu ya? Jadi nama saya sudah disebut tadi Edi. Waktu Pak Ketua Panitia hubungi, Pak namanya siapa? Edi Pak. Itu saja, iya 3 huruf EDY. Sebenarnya ada tambahannya. Ya karena orang Mamasa namanya Edi Todinggayang. Tapi terlanjur tidak dimuat di dalam data sehingga itu saja. Iya. Saya sudah punya istri 1, ya, dan kemudian 4 orang anak. Ada yang pertama perempuan, yang kedua cewek, yang ketiga laki-laki dan keempat cowok. Jadi 2 saudara ya.
Lalu kemudian sudah baru 2 cucu. Wah, opa juga sudah opa ya. Saya melayani di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Tambun. Tapi bukan Tambun di Bekasi, Tambun di Mamasa. Kalau ada orang Mamasa di sini tahu daerah Bala, saya ada di gunung 3 km dari Jalan Poros naik di gunung, di situ saya melayani. Luar biasa Tuhan percayakan. Dan juga di Sulawesi Barat, oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan untuk menjadi ketua BPD dalam periode 2023-2027. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya juga heran, ya tetapi Tuhan yang melakukan semuanya itu. Baik Bapak Ibu, itu saja. Dan malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tema, ya kalau di kampung-kampung itu yang menghias seperti ini ada tema, subtema dan sebagainya ya. Tapi saya percaya temanya sama ya. Karena kita di GBI, tema nasional kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan itu juga diambil oleh PGI dan KWI. Karenanya malam hari ini kita akan merenungkan ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema pada malam hari ini. Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 14. Yang belum menemukan katakan amin. Oh sudah ketemu semua. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudaraku, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema dalam perayaan Natal Gereja Betel Indonesia. Dan juga menjadi tema di persekutuan gereja-gereja Indonesia. Dan ayat ini, kalau kita melihat bahwa inilah ungkapan paduan suara para malaikat yang datang menjumpai para gembala ketika ada di padang gurun. Tiba-tiba dikatakan dalam firman Tuhan, tampaklah seorang malaikat kepada mereka. Dan para gembala ini mereka ketakutan. Tetapi ketika mereka diliputi dengan ketakutan, maka nyanyian ini dikumandangkan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, dalam hal ini, karena ini adalah karya Allah, kehendak Tuhan yang terjadi, yang dinyatakan bagi dunia ini, di mana proses ini, kejadian ini adalah merupakan satu karya Tuhan yang dimana di dalamnya Allah patut mendapatkan kemuliaan dan penghormatan karena dia telah melakukan pekerjaan ini dengan dimana dia mengutus seorang Mesias datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan permasalahan Allah yang maha kuasa atau Allah yang maha kasih itu. Saudaraku, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah yang berkuasa. Karenanya Allah yang berkuasa, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi dia. Apapun tidak ada yang mustahil. Alam semesta ini tercipta hanya dengan perkataannya. Dia katakan jadilah langit, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, semuanya ada. Itu berarti bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Karena ketika kita merenungkan bahwa tidak mungkin ada persoalan. Tapi pada kenyataan kita melihat dalam sejarah bahwa satu persoalan yang dihadapi oleh Allah yang maha kasih itu adalah hubungan manusia dengan pribadi sebagai Allah yang mengasihi. Pada waktu dia menciptakan manusia yang menjadi sasaran kasih Tuhan, yang menjadi sasaran berkat Tuhan. Tetapi manusia menggagalkan, manusia merusak itu oleh karena melanggar kehendak Tuhan. Atau melanggar perintah Tuhan. Sehingga pada saat itulah Allah melakukan atau menjadi satu pergumulan atau satu persoalan saya katakan. Karena dia mau memulihkan keadaan, memulihkan hubungan itu.
Sehingga kalau kita baca sejarah dalam Kejadian Bapak Ibu, setelah manusia jatuh, Allah berupaya untuk menutupi apa yang manusia sudah rasakan. Bahwa manusia sudah merasa telanjang, merasa malu di hadapan Tuhan. Allah berusaha untuk memberi pakaian. Itu berarti bahwa Allah tetap mempedulikannya. Lalu kemudian dia mau memulihkan hubungan itu dengan mengutus hamba-hamba Tuhan setelah kita lihat perkembangan manusia. Sekalipun satu waktu Allah membinasakan bumi ini dengan air bah. Tetapi Tuhan tetap menyayangi manusia. Sehingga Allah mengutus hamba-hamba Tuhan. Tapi manusia gagal. Lalu kemudian Allah menuntun umat manusia dengan hukum Taurat. Itu pun gagal. Sehingga yang mengambil inisiatif. Dia harus datang ke dalam dunia ini. Karena dengan datang ke dalam dunia menjadi manusia. Menawarkan keselamatan atau menawarkan pemulihan hubungan itu. Manusia bisa diselamatkan. Itulah sebabnya pada malam hari ini kalau kita masih ada di sini, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mengalami kasih karunia Tuhan itu. Untuk merasakan bahwa Allah sangat peduli dan mau supaya kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana ayat pembacaan yang kita baca saudara. Sehingga kemuliaan Allah, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang mengasihi dan Dia yang mau menyelamatkan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudaraku dalam Tuhan. Di dalam pembacaan kita mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Biarlah manusia memperoleh damai dan sukacita dalam hidupnya. Dan kita akan melihat dari apa yang kita baca, siapakah yang dapat memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi dunia ini? Yaitu kita lihat adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karenanya menjadi pertanyaan saat ini, sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita berkenan di mata Tuhan saat ini? Saya mengajak kita untuk merenungkan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan katakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang memiliki iman. Haleluya. Lukas pasal 18. Firman Tuhan katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang ke dalam dunia, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah itu berarti Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Amin. Dan ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak akan mencari gereja yang mewah. Dia tidak akan mencari orang yang hebat. Dia tidak akan mencari orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Tetapi dia mencari adakah iman di bumi. Dan itu akan didapati bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Allah yang dikumandangkan pada hari-hari ini. Yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki iman di dalam kehidupannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, kenapa kita percaya Yesus? Amin. Kenapa kita percaya Yesus? Kadang kalau ditanya saudara, orang katakan, oh iya karena nenek saya dari dulu Kristen. Jadi nenek saya Kristen, bapak mama saya Kristen, ya saya juga Kristen. Saya percaya Yesus. Jadi percaya Yesus karena keturunan. Tetapi yang sesungguhnya kita percaya Yesus. Itu karena Dia mau menyelamatkan kita.
Dia telah rela meninggalkan tahtanya, surga, datang ke dalam dunia ini supaya kita diselamatkan. Dan dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, itu janji Tuhan. Saya percaya, ada yang di sini yang sudah pernah melihat surga ya? Ada? Siapa yang mau masuk surga? Oh, berapa saja ya? Yang tidak angkat tangan mau kemana? Semua mau masuk surga? Amin. Siapa yang mau duluan sekarang? Tidak ada ya? Kalau ada kita bawa ke depan, kita doakan supaya pergi. Tapi kita percaya bahwa surga ada. Amin. Itulah sebabnya orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang memiliki iman. Yang percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan dikatakan ayat selanjutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudaraku, orang yang beriman, ia percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Karena percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, maka seluruh keberadaan hidupnya dipercayakan kepada Tuhan. Banyak orang saudara mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dia tidak lari kepada Tuhan Yesus. Lari kepada orang pintar, ini kampung-kampung banyak. Ya. Lari kepada orang yang pintar, kepada dukun dan sebagainya. Bahwa, wah hanya dia yang bisa menolong. Tapi masuk gereja, haleluya, sukacita. Orang yang percaya bahwa Allah itu ada, maka dia akan sungguh-sungguh menjaga kehidupannya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Karena Allah melihat segala tempat dimanapun kita berada. Dia tahu saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, Tuhan kita, Allah kita tahu. Saya melayani di tempat, di desa saudara. Oleh anugerah Tuhan, saya dipanggil bertobat untuk melayani Tuhan di sana. Itu kampung saya sendiri. Dan setelah saya belajar firman Tuhan, saya temukan satu ayat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri. Saudara, waktu itu saya berdoa, Tuhan Yesus, ini Engkau yang mengatakan, seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Lalu saya berjuang untuk pulang, untuk keluar dari Tambun itu saudara. Saya datang di daerah Pindrang, saya merintis bersama dengan teman saya. Orang Batak, kami melayani di sana, kami buka pelayanan merintis saudara. Kurang lebih 3 tahun singkat cerita saudara. Tapi setiap saya berdoa kepada Tuhan, hati saya ada di Tambun. Dan tempat yang saya waktu dibuka di situ saudara, memang saya dipercaya untuk mengkoordinir pelayanan. Karena masih ada Bapak Gembala pembina saya. Saya dipersiapkan untuk menjadi gembala, tapi saya lihat ayat itu. Tuhan, bukan seorang nabi tidak dihargai tempat asalnya. Lalu kemudian seperti saya katakan tadi, saya datang di Tambun, di Pindrang. Kami melayani, setiap kami berdoa, hati saya ada di Tambun. Lalu saya tanya sama istri saya, Mak, sepertinya kita harus kembali ke Tambun. Dia bilang, kalau mau ke Tambun mah lebih baik ke Mamuju. Mamuju itu luas dan potensi perkembangan ada di sana. Karena kebetulan orang tua kami, mertua saya ada di sana, ikut transmigrasi. Jadi ada lahan luas. Karena kalau di kampung saudara, seperti saya katakan tadi, dulu ya, keluar dari kampung jalan kaki, kalau ke pasar pikul biasa. Kalau ada yang mau dijual, lalu kemudian naik PT-PT, kurang lebih 4 kilometer sampai di pasar. Pulang bawa beras, bawa minyak, bawa apa-apa, turun dari PT-PT, pikul lagi masuk. Jadi begitu perjuangan, saudara. Tapi intinya begini, Tuhan itu tahu. Dan ketika saya kembali ke sana, beberapa bulan saya katakan kembali, tidak harus kita ke Tambun. Lalu istri saya bilang begini, ya
Kalau itu dari Tuhan daripada seperti Yunus. Oke lah, kalau begitu setuju kita ke Tambun. Lalu kemudian kami ada di sana dan Tuhan beracara. Tuhan benar-benar menyatakan kuasa dan kenyataan bahwa Allah itu ada. Allah mengasihi, Allah peduli, Allah sanggup melakukan apa yang kita khawatirkan. Tuhan sanggup menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Saya melayani saudara dan berjalannya waktu saya renungkan, saya temukan bahwa dalam melayani Tuhan bukan saya yang harus dihargai, tapi Tuhan yang harus dimuliakan. Itu Tuhan tidak mau karena saya katakan tidak dihargai di kampung, di tempat asa. Tapi Tuhan mengingatkan, Tuhan mengajar bahwa ketika saya dipanggil Tuhan melayani, bukan saya mau cari penghormatan, bukan saya mau cari penghargaan, tetapi Tuhan yang harus diagungkan, Tuhan yang harus dimuliakan dalam kehidupan saya. Dan kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Karena Dia memanggil, Dia mempercayakan hidup ini, sehingga kita harus hargai, kita harus syukuri. Karena Tuhan menciptakan kita jadi manusia. Amin. Suatu hari saudara waktu ada acara di pastori, kita kumpul-kumpul dan biasanya kalau acara-acara seperti itu ibu-ibu kumpul buat sayur. Ya. Lalu kemudian anak-anak sementara nonton YouTube. Lalu kemudian anak-anak lihat ada yang biasa di YouTube. Sementara orang buat babi guling. Jadi babi guling kan ditusuk dari belakang sampai ke mulut ya. Lalu sementara dibuat anak-anak. Lalu dia panggil Pak. Ini Pak ya, kasihan sekali ini bahagia. Masa dikasih begitu? Kenapa tidak dipotong-potong saja baru dimasak? Harus ditusuk dari ujung ke ujung, baru diputar. Saya kata, oh iya. Tapi saya katakan begini, bersyukurlah tidak jadi babi. Karena kalau jadi babi, seperti itu jadi babi guling. Saya bilang, Bapak ini bagaimana? Iya, coba renungkan. Apapun di dunia ini yang bukan ciptaan Tuhan. Binatang yang paling besar sampai yang kecil Tuhan ciptakan. Tumbuh-tumbuhan yang paling besar sampai yang kecil Tuhan ciptakan. Tapi kita bersyukur kita diciptakan jadi manusia. Amin. Makanya kita bangga kepada Tuhan. Karena Dia mempercayakan kita menjadi manusia yang bisa menyembah, yang bisa memuliakan, yang bisa menyadari bahwa Allah itu ada dan tahu setiap keadaan kita. Dan Dia pedulikan kita, Dia mau supaya kita memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah yang hidup. Karenanya Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan mempedulikan. Ketika kita ada dalam pergumulan, apapun persoalan itu, Tuhan tak pernah berdiam. Tapi Tuhan mau melihat bahwa kita harus sadar, Allah yang aku sembah, Allah yang ku percaya adalah Allah yang benar-benar ada dan bisa melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidupku. Ketika orang percaya bahwa Allah itu ada, maka dia akan menjaga kehidupannya. Dalam Kolose 3:15 firman Tuhan katakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang pertama di sini, ketika kita sadar bahwa Tuhan kita ada, kita percaya bahwa Dia sanggup menolong, Dia sanggup menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah tahu segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk sampai dalam hati kita. Karenanya firman Tuhan katakan begini, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera diberikan. Tuhan katakan damai sejahtera ku berikan, tidak seperti yang dunia beri. Apa yang kita dapatkan dari dunia semuanya sementara. Karena itu Tuhan Yesus katakan, sekalipun engkau memiliki seisi dunia ini, kalau jiwamu binasa, tidak sesuatu yang dapat menjamin untuk kamu mendapatkan keselamatan itu. Nah saudaraku, kita harus memiliki hati yang damai. Dalam merayakan Natal, bukan hanya pada saat perayaan Natal, tetapi seterusnya hidup kita penuh damai. Tapi kadangkala saudara, itu di kampung-kampung. Setelah Natal bukan damai, tapi saling iri hati, tidak omong lagi satu dengan yang lain. Kenapa? Masa seharusnya saya yang jadi panitia, masa dia? Saya harus di sini pelayanan ini, tapi kenapa dia? Dan lain sebagainya saudara.
Dan ini kenyataan suatu waktu setelah perayaan Natal. Kan biasanya ada, saya lihat tadi di bawah karena kami datang di pastori, ada juga yang dibungkus-bungkus itu saudara. Biasanya kalau selesai Natal ada yang sisa. Tapi yang sisanya itu saudara tidak dibagi rata. Waduh menjadi persoalan. Setelah Natal, waduh kacau. Kenapa? Masa itu sisanya kita tidak dikasih. Itu di kampung saudara. Artinya itu hal-hal yang sepele. Dan juga dimanapun itu bisa terjadi. Yang membuat tidak damai dalam hati. Bahkan semua yang kita rencanakan, semua yang ada dalam hati ketika hal itu tidak tercapai yang bisa membuat hati tidak damai. Kiranya kita jauhkan hal seperti itu. Hubungan kita dipulihkan. Dalam Natal saudara, hubungan keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan kembali. Karena damai dalam hati satu dan yang lain. Kemudian yang ke-16 pembacaan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya bahwa perkataan kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka apa yang diperkatakan, perkataan yang memberkati orang lain. Bukan mencaci maki. Saudara, pada zaman ini kita lihat bukan hanya mulut yang membuat orang sakit, tetapi jari-jari juga ya. Jari-jari, ya kita lihat di media sosial saling menghina. Bertengkar di media sosial. Bahkan persoalan rumah tangga curhat di media sosial. Itu di kampung-kampung seperti itu saudara. Sehingga diposting, wah suaminya begini, istrinya begini. Sehingga orang banyak yang like. Wow mantap. Mantap bukan berarti, itu mantap. Rasain, biar kau hancur. Kenapa dia bodoh saudara? Nah sehingga dari apa yang kita lakukan. Ayat yang ke-17 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang memiliki iman, akan menjaga hidupnya ketika dia sadar dan tahu bahwa Tuhan ada, akan menjaga seluruh hidupnya. Menjaga hatinya, menjaga perkataannya, dan perbuatannya akan menjadi contoh, menjadi teladan, dan juga seluruh kehidupannya memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya sering katakan kepada jemaat bahwa deklarasi pengakuan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Pada saat kita mengatakan Bapa kami yang di surga, itulah tanggung jawab yang besar. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kita harus menjaga wibawa kerajaan Allah, wibawa Bapa kita di surga yang mengasihi. Sehingga nama Tuhan itu dikuduskan. Bukan berarti nama Tuhan tidak kudus. Tetapi nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Kenapa kita disebut Kristen saudara? Orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Karena pada waktu di Antioquia, murid-murid Yesus dilihat oleh orang-orang yang ada di sana. Waduh hidupnya seperti Kristus. Gaya hidupnya, tingkah lakunya seperti Kristus. Sehingga disebut lah mereka, oh ini mereka Kristen. Nah saudaraku, kalau di dalam KTP kita tertulis agama Kristen, itu juga satu tanggung jawab bahwa kita harus hidup seperti Kristus. Amin. Dan itu yang harus kita renungkan, yang harus kita alami pada saat-saat seperti ini saudara. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia tidak lama lagi datang. Tapi dia akan datang pada kali yang kedua. Dan akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Dan memberi upah kepada mereka. Bahwa ia orang yang sungguh-sungguh memuliakan dia. Kembali kepada Ibrani 11 ayat 6. Dan ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika orang percaya dan orang itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dan dia beriman kepadanya, dia tahu bahwa apapun yang dilakukan Tuhan perhitungkan. Saat kita melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan. Semua orang
yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta yang berdiri di belakang mimbar, bukan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di altar ini, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Hamba adalah penyembah. Orang yang memuliakan Tuhannya. Jadi saudaraku, untuk berdiri di belakang mimbar itu adalah panggilan atau adalah karunia. Tapi semua orang yang dikasihi Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjaga hidupnya supaya nama Tuhan tetap ditinggikan. Terus yang kedua, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka dia tidak akan takut menghadapi persoalan di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang membawa ketakutan, yang membawa masalah, membawa manusia menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan ada, kita tidak akan takut menghadapi dunia ini. Dan kita mengandalkan hanya satu-satunya Tuhan. Amin. Saudaraku, ini sampai jam berapa ya? Saya dipanggil Tuhan pada tahun 99. Sejak saya lahir saya Kristen. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Saya tahu Yesus Tuhan, tapi saya tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena apa? Saya masih mengandalkan hal yang lain. Ya. Maklum kalau dari kampung saudara, ya. Teman bilang, waktu saya pernah pelayanan di Parepare, ada jemaat datang, Pak Pendeta, saya itu saya belum siap kalau mau dibaptis 2 kali. Saya bilang, wah kamu 2 kali, jangan saya 3 kali. Wah bagaimana Pak Pendeta? Saya waktu kecil katanya dibawa oleh mama saya. Terus kemudian setelah saya tamat SD, mau ke SMP, saya dibaptis. Tapi bukan pendeta, ada seorang kakek-kakek. Saya dibaptis di sungai, lalu pakai batu. Waduh saudara, saya setelah dibikin ramuan, lalu saya dimandi, dia katakan pasang kuda-kuda. Saya pikir mau apa, mau berkelahi. Enggak, saya dilempar batu besar saudara. Itu baptisan saudara. Sehingga saya menjadi katanya kamu akan hebat. Wah. Saya dilempar batu besar, jadi saya dikasih pisau saudara. Kamu berani parangi tanganmu. Saya tidak berani. Tapi lama kelamaan akhirnya berani juga saudara. Sehingga saya dalam mengiring Tuhan seperti itu saya andalkan. Masih ada hal yang lain. Bahkan menjelang Tuhan memanggil saya untuk menjadi alat Tuhan. Sebelum itu saya belajar ilmu perdukunan 3 bulan. Kursus full 3 bulan. Nah setelah itu pada waktu ditamatkan saya diutus, saya 2 orang. Ternyata waktu saya belajar firman Tuhan, Tuhan mengutus murid-muridnya 2 orang. Nah waktu itu kami diutus saudara, pergi untuk melayani seorang yang sakit. Waktu kami ada sampai di depan rumah, yang mau dilayani karena kerasukan, wah teriak-teriak, oh ada orang datang bawa racun. Saya bilang, wah sudah dia tahu, berarti kita pasti kalahkan. Hanya baru saya renungkan, bisa juga iblis menipu, setan usir iblis ya. Waktu itu saudara. Dan banyak hal yang saya lakukan, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan panggil saya, Tuhan tolong. Ada hamba Tuhan di Wonomulia di mana saya melayani kemarin, anak rohani juga daripada almarhum Bapak di tempat ini saudara. Itu yang datang di Tambun dulu waktu dibakar semua itu yang saya punya. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan pada saat itu saudara, waktu saya meletakkan semua itu, saya percaya kepada Tuhan. Anak saya yang kedua, karena baru lahir anak yang kedua. Wah selalu ketakutan, seperti kerasukan. Di situ saya bergumul. Ini kalau saya pakai yang dulu 1 kali tiup, berhenti. Tapi saya sudah berjanji tidak akan pakai lagi. Begitu saudara, biasa 1 minggu sakit lagi. Jadi saya bergumul, saya masih hafal baca-bacanya. Iya. Tapi saya berjuang Tuhan. Dan di situ saya belajar mengandalkan Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup.
Tidak ada yang lebih daripada dia, saudara. Tuhan sanggup. Dulu saya minder sekali. Berdiri jangankan berdiri seperti ini. Mau bicara satu orang, apalagi kalau orang baru saya betul-betul tidak bisa, saudara. Gugup, minder. Tapi Tuhan ajar, Tuhan bentuk. Sehingga bisa seperti ini, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Sehingga tidak apa-apa ya anak-anak muda dulu. Sekarang ini enak karena kalau ada media sosial. Dulu karena saya minder kalau ada cewek yang saya suka, ada mantranya, ada baca-baca, saudara. Saya baca dia, oh ternyata dia mau. Kalau dia lakukan, saya suruh kamu lakukan ini kalau mau. Kalau ragu-ragu ini, kalau tidak mau ini. Oh dia lakukan itu, saudara. Karena saya takut bicara sama dia. Tapi itulah anugerah Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Saya dipercaya Tuhan untuk melayani bukan karena saya hebat, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, Dia mau di dalam dunia ini kita memuliakan Dia. Sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, damai sejahtera akan memerintah kehidupan kita. Ketika kita belajar berjalan dalam kebenaran, firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, belajar untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita ada. Karena kerajaan Allah itu akan kita rasakan, kita akan alami dalam dunia ini. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah kebenaran itu yang kita akan belajar untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya. Lalu kemudian damai sejahtera yang Tuhan telah kerjakan ke dalam dunia ini, itu akan mewarnai setiap kehidupan kita. Sehingga kalau saat ini ada yang hatinya tidak damai, datang pada Tuhan. Pulihkan. Apalagi kalau masih ada orang anak-anak kampung bilang baku bombe-bombe ya. Tidak senang satu dan yang lain, itu bukan anak Tuhan. Ya. Karena kalau orang benci orang katanya, baru dengar namanya itu sudah sakit hatinya. Itu kata orang. Karena saya tidak pernah benci orang. Mungkin ada orang mungkin saja. Saya bisa dibenci orang tapi saya tidak mau. Bukan berarti orang tidak pernah mengecewakan saya, pernah. Tapi saya tidak mau ada dalam hati rasa benci. Karena yang menderita kalau benci adalah kita. Yang membenci. Karena sakit hati. Karenanya segala hal-hal yang membuat sakit hati. Dan bukan hanya saudara. Kita lihat akhir zaman ini bukan hanya jemaat. Hamba-hamba Tuhan juga kadang seperti itu. Tidak senang satu dengan yang lain. Saya percaya hamba-hamba Tuhan GBI tidak seperti itu. Kita saling mengasihi, kita saling menopang satu dengan yang lain. Dan juga jemaat Tuhan yang ada saat ini tidak seperti itu. Kita saja mungkin dikecewakan oleh orang-orang yang kita harapkan dalam hidup kita. Tapi jangan pernah kita kecewa. Karena Tuhan sanggup di atas daripada semuanya. Biarlah damai sejahtera senantiasa berkuasa dalam hidup kita. Pulihkan hati, datang pada Tuhan supaya kita mengalami damai yang Tuhan telah buat datang ke dalam dunia ini. Karena dengan demikian kita bisa menyembah, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia telah mencurahkan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Singkat saudara, kiranya menjadi berkat bagi kita. Bahwa biarlah hidup yang Tuhan percayakan. Karena kita dianugerahi satu kepercayaan menjadi manusia sekali lagi. Maka hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang Tuhan percayakan kita kerjakan. Di sanalah Tuhan mau kita menjadi alatnya untuk memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan kami ada. Dan kiranya apa yang Tuhan telah kerjakan, hamba terbatas. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami, untuk mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati umat Tuhan,
kiranya dapat dipulihkan. Ketika ada mengalami persoalan pergumulan hidup, Tuhan sanggup menolong. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Izinkan Bapak Ibu, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Sambil kita renungkan bahwa kita ada saat ini itu karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak damai sejahtera malam hari ini. Percayalah bahwa Tuhan telah datang. Dan kemuliaan Allah tercurah dalam hidup kita. Dia sanggup mencurahkan damai dalam hati. Dalam rumah tangga kita. Dalam pelayanan. Dan dalam setiap hidup yang Tuhan percayakan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Haleluya Yesus. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu Ya. anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku Ku padamu. nyatakan janjiku kepadamu. Sekali katakan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran Mari renungkan pujian ini. yang menyelamatkan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati, setiap keberadaan hidup kita. Haleluya. Hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
Tuhan mau memulihkan hidupmu. Jika ada di antara kita yang memiliki hati tidak nyaman saat ini, karena ada sesuatu hal yang mau merampas damai, sukacita dalam hidup kita, saat ini datang pada Tuhan. Dia tahu, Dia peduli, Dia mengasihimu. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Lepaskan pengampunan ketika engkau mungkin dikecewakan oleh orang-orang yang engkau kasihi, yang ada di sekelilingmu, yang ada di dekat. Lepaskan pengampunan, biar damai masuk dalam hati dan memulihkan hidup. Kasih Tuhan tidak akan digantikan dengan apapun dalam dunia ini. Karena kasih Tuhan lebih dari segalanya. Percayalah, kasih Tuhan tercurah saat ini. Kasih Tuhan dinyatakan. Mari setiap pribadi alami. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Ya Ramasiki. Yesus, hidup kami hanya untuk-Mu. Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu, jamah setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan malam ini. Engkau sanggup, Kau Allah yang berkuasa. Pulihkan Bapa, ketika ada yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus tercurah. Haleluya, haleluya. Ya oh haleluya. Roh Kudus sedang bekerja. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus mau melakukan sesuatu. Yesus mau menyatakan kuasa-Nya. Yesus mau mempedulikan bagi kita yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Ya Ramasya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kami Bapa. Kami merasakan sukacita di malam Natal ini Tuhan. Anugerah-Mu, damai-Mu tinggal di dalam setiap kami Bapa. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami akan melakukan firman-Mu yang sesuai Engkau kehendaki Bapa. Engkau berkati terus hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau berikan dia kekuatan, kemampuan, kesehatan. Sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun dia berada. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati istri anaknya dan pelayanannya dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan pada malam hari ini, kita sekali lagi masuk di dalam doa persembahan, saja kita tundukkan kepala. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami. Kamu mau memberikan yang terbaik buatmu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, jika kami memberikan terbaik buatmu, Engkau akan melimpahkan di dalam hidup kami sukacitamu, berkat-Mu Bapa. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Biarkan melalui persembahan ini Tuhan, pekerjaan-Mu di tempat ini bisa jalan dengan baik Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang telah menabur Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Atas persembahannya saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam acara hiburan. Mari para pelayan Natal, silakan. Mungkin lampunya boleh dinyalakan. Untuk acara yang pertama, puji nama Tuhan, GBI Okumene BTP Tamalan Rea di tempat ini pada hari ini genap 24 tahun. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari Gembala Sidang, Ibu Pendeta Margareta Sian, boleh saya ajak maju ke depan. Ibu Pendeta Margareta Sian, boleh saya ajak maju ke depan. Dan kue ulang tahunnya mungkin boleh dibawa di tengah sini. Saya undang Ketua BPD Sulawesi Selatan, Bapak Basuki Nugroho, selaku Gembala Pembina di GBI Okumene Tamalan Rea. Puji nama Tuhan, mari kita lebih meriah lagi, saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyi umur panjang di tangan kanan Tuhan. Haleluya. Di tangan kanan, di tangan kiri, sekali lagi katakan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan sampai selamanya. Dilanjutkan dengan nyanyian potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Ya, kali ini kuenya akan diberikan dari Ibu Gembala kepada Bapak Basuki karena Pak Basuki adalah selaku Gembala Pembina di tempat ini. Ya, jadi setelah kepergian almarhum, kemudian Ibu Gembala di tempat ini karena belum pendeta penuh, maka kemudian digembalakan oleh Gembala Pembina yaitu Bapak Basuki selaku juga Ketua BPD Sulawesi Selatan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi kue pertama akan diberikan dari Ibu Gembala kepada Bapak Basuki. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Haleluya. Ya, mungkin kita sekali lagi kita minta tolong ke Pak Basuki untuk mendoakan kita sama-sama di gereja di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Anugerah-Mu besar bagi kami semua. Anugerah-Mu besar bagi jemaat GBI Okumene. Anugerah-Mu besar bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan melayani di tempat ini. Oleh anugerah-Mu sampai sekarang perjalanan yang ajaib, perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun kemenangan demi kemenangan bersama-sama Tuhan Engkau kerjakan Tuhan. Karena itu kami memuliakan Engkau untuk apa yang telah Engkau kerjakan bagi jemaat ini. Kami mengucap syukur untuk pertumbuhan, untuk kesehatan, untuk program-program ke depan yang menjadi visi dari gembala di tempat ini. Kami percaya itu semua berasal dari Tuhan. Engkau akan setia terus menyertai
dan mencukupkan seluruh yang diperlukannya Tuhan. Engkau akan membangkitkan pemimpin-pemimpin baru di tempat ini. Engkau akan membangkitkan orang-orang yang mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan. Karena itu kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan gereja ini kepadamu. Engkau yang sebagai kepala gereja akan terus membawa gereja ini menjadi semakin dewasa, tidak bercacat kerut atau yang serupa dengan itu. Sampai Engkau yang akan datang kembali, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali dan kita akan masuk di acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Wakil Gembala GBI Okumene BTP. Dengan ini persilakan. Ya, Shalom, selamat malam. Yang terhormat Bapak Basuki selaku Ketua BPD dan Gembala Pembina di tempat ini, Bapak Edi selaku Ketua BPD Sulbar dan yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Yang diberkati firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, angkat tangan semua ya. Nah, kemudian yang terhormat kepada Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil dan mungkin dari perwakilan Bapak Camat dan Lurah yang mungkin hadir, mungkin lagi sedang naik ke atas. Saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya lihat di sini ada 1.000 orang lebih ya. Gitu. Puji Tuhan, itu visi saya ke depan. Amin. Gitu ya. Saya senang sekali di tempat ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Di tempat ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dan saya yakin dan percaya Dia datang untuk menyelamatkan kita, memberkati kita dan membuat hidup kita dibenarkan di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu tak henti-hentinya di tempat ini hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Kita punya slogan gereja di tempat ini, kita mau semuanya berbicara tentang Yesus. Sehingga Yesus menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja ini. Nah, ke depan kami akan selalu terus mencoba agar gereja ini menjadi gereja yang sehat. Karena pertumbuhan gereja, jadi saya sudah selalu mengatakan ini kepada seluruh majelis, jemaat gembala sidang, jemaat Allah di tempat ini bahwa GBI Okumene menjadi gereja yang sehat. Karena kalau bertumbuh sudah pasti efek dari gereja yang sehat. Ya. Jadi itu yang menjadi visi kita ke depan, kita akan terus dalam segala hal kita akan menjadi sehat. Dari sisi keuangan, dari sisi interaksi sosial, dari sisi pengajaran kita akan menjadi gereja yang sehat. Yang setuju katakan amin. Buat teman-teman PMK juga yang hadir malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Ya, ada beberapa PMK yang saya undang karena kita terus bekerja sama gitu ya. Terutama kalau sudah mau Natalan kan gitu. Biasanya ini Pak, permohonan surat untuk supaya nyanyi di gereja kan gitu. Gitu ya. Luar biasa. Teman-teman nanti juga teman-teman juga akan mempersembahkan tarian ya katanya dari teman-teman mahasiswa ada juga. Kemudian dari teman-teman yang ibadah rai 1 dan ibadah rai 2, sidang jemaat majelis terutama panitia yang sudah berjudul sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kita beri tepuk tangan yang plus buat ketua panitia dan panitia yang sudah bertugas. Nah, saya mengucap syukur juga di tempat ini ya, yang paling besar buat Tuhan Yesus. Karena saya lihat cuacanya cukup cerah. Ya, kita tahu 2 hari kebelakangan ini cuacanya hujan. Tetapi puji Tuhan di hari kita datang di tempat ini, kita diberi cuaca yang terbaik. Ya, jadi saya selalu menanamkan di sini, coba kita minta sama Tuhan gak usah cerah-cerah amat lah lain kali. Gak apa-apa biar hujan-hujan rintik, biar kita dites. Kita mau bertemu Tuhan sungguh-sungguh atau enggak, kita kuat enggak keinginannya untuk bertemu Tuhan. Supaya melahirkan orang Kristen yang kuat. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hujan sedikit kita rebahan. Kan gitu ya, jadi kita mau mungkin kita berdoa Tuhan berikan cuaca yang terbaik dan inilah cuaca yang terbaik yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita beri tepuk aplaus juga buat tim pemusik kita yang sudah luar biasa di tempat ini. Ya, tim multimedia, tim soundman, tim jukir dan keamanan, juru parkir dan keamanan luar biasa. Luar biasa. Ini digawangi oleh Peter Gonta di belakang ya, yang botak itu ya. Sama seperti saya. Gitu. Luar biasa. Saya apresiasi sekali buat semua yang sudah berjerilah di tempat ini.
Dan mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Allah di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kehadirannya. Terima kasih banyak buat partisipasi dan supportnya selama ini. Terima kasih juga banyak buat Tuhan Yesus kita. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Gembala GBI Ekumene. Selanjutnya kita akan masuk di acara yang kita tunggu-tunggu. Karena kenapa? Karena ini mewakili seluruh jemaat GBI Ekumene BTP yang ada di gereja kita. Dalam ini saya undang Paduan Suara GBI Ekumene BTP. Dipersilakan. Aku Mas.
Sekali lagi berikan aplaus buat paduan suara GBI Okomene. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan memasuki acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu pastinya. Karena ini adalah door prize yang pertama. Kita akan cabut ada 4 nomor. Mungkin bagi yang bertugas untuk kupon boleh dibawa ke depan. Jadi masing-masing jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik nomor yang ada di tangan saudara. Soalnya hadiahnya sangat menarik. Baik, kita akan cabut ada 4 nomor sekalian. Untuk mempersingkat waktu, boleh saya persilakan untuk cabut nomor dari Ibu Gembala. Ibu Gembala yang pertama boleh cabut nomornya. Ibu Gembala Margareta Sian. Boleh dikasihkan ke saya. Oke, terima kasih. Bapak Ketua BPD Sulsel. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Bapak Ketua BPD Sulbar. Boleh dengan penuh kasih saya undang, boleh mencabut. Perhatikan baik-baik nomornya, saya hitung sampai 3, kalau enggak ada yang angkat tangan berarti hangus ya, jadi tolong dijaga nomornya baik-baik. Yang keempat, Bapak Ketua Panitia Natal kita, Bapak Selmi Solo. Oke, baik semua perhatikan nomornya, saya akan membaca nomor yang pertama. Nomor yang pertama, 267. 267. 1. Oh ada, maju ke depan dek, maju. Oke, berikan tepuk tangan, maju ke depan. Nomor yang kedua, 253. 253. Oke, ada lagi, silakan maju. Ih, kayaknya anak-anak muda semua ini yang dapat. Oke, selanjutnya nomor yang ketiga, perhatikan baik-baik ya. 120. Ternyata anak choir, makanya ribut di belakang. Oke, silakan maju. Yang keempat, 076. Coba perhatikan, 076. Oke, semua anak muda ternyata, saya bilang. Oke, boleh saya cek dulu nomornya masing-masing? 253, oke. 26, 7, oke. 7, iya. Baik. Dengan penuh kasih saya persilakan untuk memberikan door prize-nya Bapak Ketua Natal, Bapak Selmi Sulu. Satu lagi. Baik, kita berikan tepuk tangan teman kita yang sudah mendapatkan door prize. Terima kasih Bapak Ketua Panitia Natal. Selanjutnya kita akan memasuki acara sambutan dari Ketua Panitia Natal kita. Dengan ini dipersilakan Bapak Selmi Solo. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Selamat malam dan
salam damai Natal. Amin. Apa saya mau bilang lagi ya, karena sudah dirangkum tadi oleh Bapak Wakil Gembala, semuanya sudah diborong. Jadi hanya saya mau katakan bahwa oleh karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan, pada malam hari ini jemaat GBI Okumene telah merayakan satu perayaan Natal yang dimana anugerah Tuhan telah memberikan kita cuaca yang baik karena doa-doa kita. Ya, karena apa yang dikatakan tadi, beberapa hari yang lalu hujan terus. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kita cuaca yang baik. Olehnya, kami atas nama Panitia Natal mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kita sekalian di tempat ini. Baik itu undangan secara medsos dan bahkan secara lisan. Kita ada bersama-sama di tempat ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan biarlah Tuhan yang selalu memberkati kita. Dan juga tak lupa, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya ada yang dijumpai di dalam pelayanan-pelayanan kami yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, dimohonkan maafkanlah kami. Kami mempunyai keterbatasan, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Ya. Akhirnya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada kehadiran kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Ketua Panitia Natal. Selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat atau bagaimana, saya lanjut saja langsung ke door prize yang kedua. Dari door prize ini kita akan cabut ada 3 nomor, jadi kita perhatikan lagi masing-masing nomor kita. Nomor yang pertama akan dicabut oleh Wakil Gembala GBI Okumene BTP. Yang kedua akan dicabut oleh, saya minta persilakan Bapak Saiful Purwanto, boleh dicabut nomor yang kedua. Yang ketiga saya persilakan Evangelis Binardi, boleh cabut nomor yang ketiga. Terima kasih banyak. Oke, kita perhatikan masing-masing lagi kuponnya. Untuk mempersingkat waktu, nomor yang pertama 199. Saya hitung sampai 3, jangan sampai hangus. Oh, ternyata ada. Ini tidak ada hangusnya karena saat masuk langsung ada yang punya. Oke, dipersilakan. Dan lanjut nomor yang kedua, lihat kuponnya lagi, 176. Oh, silakan. Wah, ini tahun lalu sudah naik, dan ini nilai naik, puji Tuhan. Hafal. Puji nama Tuhan. Silakan. Dan untuk nomor yang ketiga, 133. Ya, anak muda semua lagi yang dapat. Dipersilakan. Puji nama Tuhan. Untuk memberikan door prize-nya, dengan penuh kasih saya persilakan Bapak Ketua BPD Sulsel. Langsung kasih
persembahan pujian dari PMK dulu. Terima kasih banyak. Dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan dapat door prize. Untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya saya persilakan dengan penuh kasih persembahan tarian atau pujian atau drama dari PMK FKM Unhas. Dengan ini dipersilakan berikan tepuk tangan yang meriah. Jingle bells swing and jingle bells ring, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingling horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mixing and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Ya, mari beri tepuk tangan yang meriah buat PMK FKM. Yes. Iya. Sebelum kita lanjut lagi, di tengah kita sudah hadir Bapak-bapak dari Pak Lurah, Pak Camat, kita beri dulu tepuk tangan. Ya, Pak Darwis dari Kapolsekta, ada Pak, mohon maaf Pak Johannes Yakob dari Dan Ramil. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Camat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan pendeta dari Gereja Bethlehem Okumene. Yang saya hormati, saya banggakan Tripika, Kecamatan Tamalan Rea. Alhamdulillah di sini ada Kapolsek yang diwakili oleh Pak Haji Darwis. Beliau ini adalah Kanit Ops, ya, operasional di Polsek. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Dan Ramil yang diwakili oleh Pak Johannes. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Lurah Tamalan Rea di bawah wilayah operasional dari gereja ya, Gereja Bethlehem ya, Bethlehem Okumene. Yang saya hormati, saya banggakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari Gereja Bethlehem Okumene, dan yang saya hormati, saya banggakan para jemaah Gereja Bethlehem yang sempat hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan para undangan hadirin yang sempat hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan yang terakhir yang saya banggakan panitia persiapan menuju Natal jemaah Gereja Bethlehem Okumene yang ada di Tamalan Rea. Alhamdulillah, puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa memberi kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Kalau saya selalu mengatakan kalau kita berkumpul itu bersilaturahmi. Silaturahmi itu adalah bagaimana kita bisa mempererat persaudaraan kita, kemudian katanya memanjangkan umur. Sekaligus bersilaturahmi kita beribadah untuk teman-teman warga-warga saya, saudara saya yang nanti akan merayakan, sebentar lagi akan merayakan Natal untuk tahun 2023. Pertama-tama saya mohon maaf agak terlambat karena memang undangan ya Pak, jam 20.15 kalau tidak salah, jadi saya pikir mungkin dalam situasi ibadah. Saya juga apresiasi, tahun kemarin saya juga sampaikan sama beliau, kalau mirip-mirip saya kan. Memang katanya itu kalau sekarang ini lagi tren botak ya. Lihat BCL, ya kan? Lihat BCL tinggalkan Ariel gara-gara Tiko karena botak-botaknya Pak. Nah, jadi sekarang lagi tren sekarang ya. Makanya yang masih bujangan harus ya. Saya tahun kemarin sampaikan Natalan kok saya tidak diundang, karena saya juga ini terus terang saya kasih sedikit nostalgia saya dulu waktu di Kendari, saya dulu sekolah di SMA Okumene Kendari. Okumene Kendari karena berapa sekolah di Makassar, kemudian di 3 sekolah di Makassar tidak selesai, akhirnya orang tua lempar ke Kendari masuk di SMA negeri, dikasih keluar lagi, akhirnya sekolah yang paling top waktu itu di Kendari, Sulawesi Tenggara itu swasta itu adalah Kumene. Akhirnya saya dimasukkan di situ di SMA Kumene. Waktu itu ketua yayasan Pak Pendeta Rere di Okumene sana. Jadi makanya saya bilang agak banyak saya tahu soal-soal Okumene. Jadi saya bilang akhirnya ternyata tahun ini saya diundang karena mungkin. Jadi terima kasih atas undangannya. Paling tidak kami pemerintah Kota Makassar atau Kecamatan Tamalan Rea, walaupun belum Natalan, kami sebagai atas nama pribadi maupun pemerintah kecamatan ataupun kelurahan mengucapkan selamat selamat Natal. Mudah-mudahan tahun ini Natal ini bisa Tuhan Yang Maha Esa memberi berkah yang baik untuk
para pengikut-pengikutnya. Kemudian yang saya mau sampaikan, mari kita selalu memberi dukungan dari program pemerintah Kota Makassar seperti program Jagai Anak Tak. Mudah-mudahan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian Pak Pendeta setiap memberi wejangan atau memberi arahan-arahan keagamaan selalu mengingatkan orang-orang tua, anak-anak muda kita untuk selalu berjalan di jalan-jalan yang rel yang ditentukan, jangan belok-belok sedikit. Mari kita punya, karena kita tahu sekarang sudah zaman, sudah teknologi. Saya mau gambarkan sedikit, waktu saya di sosial, karena sempat di dinas sosial, pernah kita patroli, kita dapat anak membuang orang tuanya. Dia buang orang tuanya, ditanya kenapa? Dia bilang, waktu saya dulu muda, waktu kecil tidak pernah dipelihara juga, tidak diurus. Nah, masa saya mau sudah tua dia mau urus, kita mau urus ya, kita buang saja. Nah, jadi ini karena biasa anak-anak itu yang kecil-kecil itu tertanam. Nah, jadi makanya harapan kami kepada tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, bapak ibu pendeta selalu mengingatkan bagaimana anak-anak orang tua mengurus anak-anaknya, memberi jalan terbaik. Karena itu yang kita harapkan. Karena ini adalah anak-anak kita lah yang nanti akan meneruskan perjuangan kita ini, bagaimana negara NKRI Indonesia ini tetap utuh, kemudian kita bisa tetap sejahtera atau aman dan tentram. Kalau kami di Muslim, kita selalu menyampaikan ramekan masjid dengan anak-anak. Nah, mudah-mudahan ya begitu juga barangkali saudara di Kristen, khususnya mungkin di gereja ya mungkin kalau perlu bawa anak-anaknya. Kalau anak-anak ribut itu wajar. Saya selalu sampaikan di tempat-tempat ibadah di masjid, kalau anak-anak itu ribut wajar. Yang tidak wajar itu kalau orang tua yang ribut. Nah, ini yang aneh nih. Nah, jadi kalau anak, karena biasa, mungkin karena di rumahnya kesian kecil, dapat tempat yang luas dia bermain. Yang berikutnya, mari kita jaga keamanan kita, toleransi beragama kita, tetap kita jaga. Mudah-mudahan jangan kita terasut dengan ada yang di luar sana, kita tepat, yang penting kita di Makassar ini aman, kalau perlu di Indonesia, itu yang kita harapkan. Kalau ada begini-begini jangan. Makanya saya harapkan anak-anakku yang pemuda, kalau dapat berita-berita hoax cukup sampai sama kita saja, tidak usah lagi di-share. Karena itu kalau sudah di-share 3 kali sudah tidak benar itu. Jadi harapannya, karena kita harapkan Kecamatan Tamalandra ini bisa aman, tentram. Karena kita juga salah satu kecamatan yang diberi apresiasi oleh Pak Kapolres, kemudian yang dari yang lain-lain itu bahwa Kecamatan Tamalandra itu termasuk adalah salah satu kecamatan yang teraman yang ada di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, inilah yang kita harapkan. Nah, itu. Kemudian sekali lagi selamat Hari Natal. Semoga Natal tahun ini untuk saudara-saudara kami bisa berjalan dengan baik, tentram, aman, dan bisa dirayakan di saat hari H tanggal 25 ataupun tahun baru di 2024. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada nanti kata-kata saya yang tidak sepantasnya, mohon dimaafkan. Kemudian dengan gaya saya pikir tadi ini bukan Natalan, makanya tapi saya lihat Pak Ado, saya tidak ragu juga. Tapi insya Allah. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Pak Camat ya. Luar biasa kalau berani hadir ada di tempat ini bersama-sama dengan kita, beri aplaus yang meriah. Saya sama Pak Camat ini saya yakin dari Bantaeng. Botak tapi ganteng. Ya kan gitu. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kami senang sekali kalau Pak Lurah, Pak Camat, perwakilan dari Pak Darwis, perwakilan dari Kapolres dan Pak Yohanes ikut bersama-sama dengan kami sampai akhir acara. Namun kami mengerti juga kepentingan Bapak untuk mengamankan mungkin tempat lain. Kami sangat senang. Tapi kalau Bapak mungkin ada kegiatan lain, mungkin Bapak boleh melanjutkan kalau memang ada kegiatan lain selain daripada di sini. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, yaitu istri saya sendiri, ya kan gitu.
Terima kasih banyak. Kita masuk acara selanjutnya. Acara selanjutnya kita akan mencabut lagi door prize. Oke, ini langsung door prize yang door prize-nya sudah masuk istilahnya yang lumayan lagi, lebih tinggi sedikit hadiahnya harganya. Oke? Nomor 3, nomor 2, nomor 1. Dengan penuh kasih saya undang Pak Camat boleh mengambil nomor door prize-nya Pak. Ini nomor hadiah yang ketiga. Boleh langsung sebutkan Pak angkanya. Nah, jadi karena saya aduk makanya agak tinggi nomornya. Jadi yang nomor 3 nomor, 3 angka buka cepat. Kalau yang 2 angka, 1 angka enggak usah lagi. Nah, sudah pasti sudah gugur. Saya sebut dari belakang ya. 8 7 1 178. Nah, oke. Nah, ya. Terima kasih Pak. Oh ya. Oke, boleh silakan kembali. Terima kasih Pak Camat. Nomor yang kedua. Nomor yang kedua saya persilakan dengan penuh kasih Bapak dan Ramil boleh dibantu untuk mencabut nomor door prize-nya Pak. Boleh langsung disebutkan lagi Pak angkanya. Nomor 275. 275. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya ini hadiah nomor 1. Oke, diperhatikan baik-baik ya nomornya. Dengan penuh kasih saya persilakan Bapak Kapolsek boleh dibantu untuk yang mewakili. Boleh dibacakan Pak. 26. Yang berikut juga sama dengan Pak Camat, 3 angka juga. Tapi ini kayaknya dia lebih besar. Yang pertama 2. Yang kedua 6. 260. Mulai 260. Ada 260. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, silakan maju ke depan. Boleh saya lihat nomornya yang naik? Oh, 275. Oke. Dengan penuh kasih saya undang untuk Bapak Lurah boleh diberikan hadiah door prize-nya kepada peserta. Nomor 3 yang ini Pak. Yang ini. Sudah dulu nomor. Ya, terima kasih Pak Lurah. Yang terakhir nomor dapat hadiah yang nomor 1 tadi siapa yang terakhir? Harusnya yang terakhir ya. Oh, ketukar. Mohon maaf, ketukar hadiahnya, door prize-nya. Harusnya yang nomor pertama dapat ya. Yang terakhir, hadiah nomor 1 boleh di tengah dek. Dengan penuh kasih Bapak Camat silakan lagi saya minta bantuan untuk menyerahkan door prize-nya. Oke, tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang telah mendapatkan door prize pada malam hari ini.
Baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya saya persilakan Bapak Ketua BPD Sulbar boleh maju ke depan yang telah melayani kita. Ini ada cenderamata dan ucapan terima kasih kita untuk Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya persilakan untuk Ketua Natal Bapak Selmi Suluh untuk memberikan cendeраmatanya. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak, Tuhan berkati. Baik, yang selanjutnya untuk Ibu Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Margareta Sian, boleh saya undang untuk maju ke depan. Ini ada hadiah Natal dari jemaat semuanya GBI Okumene di tempat ini. Dengan ini saya persilakan Ibu Ros mungkin bisa bantu untuk mewakili kita untuk memberikan cenderamata untuk Gembala Sidang kita di tempat ini. Oke. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sekian acara hiburan pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan mau menutup ibadah kita. Puji Tuhan, kita sampai di penghujung acara. Seberapa banyak kita yang merasa diberkati malam hari ini? Berikan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Tempat maha tinggi
tengah-tengah kami. Kami yang susah sudah dihibur, kami yang lemah sudah dikuatkan oleh kekuatan kuasa firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Olehnya itu ya Bapa, kami percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan berjalan seiring dengan waktu. Itu sebabnya kuatkan kami ya Bapa, pegang tangan kami Tuhan, supaya kami bisa melangkah dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami tidak menyeleweng ke kiri dan ke kanan, tetapi kami tetap memandang wajah Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Setiap pribadi yang ada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang pulang dengan kosong, tetapi semuanya diberkati oleh Tuhan. Kepada anak cucu kita, sampai kepada memutih rambut kita pun dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat berakar di dalam Tuhan, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran dan segala macam suasana yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kami tetap kokoh di dalam Tuhan, dan kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mohon kekuatan daripada Allah. Haleluya. Oh Tuhan, turunlah atas kita sekalian. Berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan menuntun setiap langkah hidupmu hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk jemaat Satu. Tuhan. Oke, boleh berfellowship bersama. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. A Merry Christmas, we wish you. A Merry Christmas, we wish you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu. Dengan ini saya persilakan kita boleh untuk pulang kembali, dan jangan lupa di bawah ada bingkisan yang diberikan, boleh kita ambil masing-masing. Baik jemaat Tuhan, sekian acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk di bawah ada diberikan bingkisan, boleh diambil. Terima kasih. Kami dari Gold CC ada menyediakan tumbler. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membeli boleh langsung ke belakang. Ada
Kapati yang mengarahkan. Jangan lupa dibeli. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year.